Sinak dan Gema di pantai karang terlarang. Sinak berdiri di puncak tebing karang yang curam, menatap ke bawah ke arah pantai tersembunyi yang dilingkari oleh dinding batu raksasa. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam dan peringatan lama tentang bahaya tempat ini. Sebagai pecinta alam yang suka menyendiri, Sinak justru merasa terpanggil oleh misteri pantai yang dilarang dikunjungi ini, tempat di mana sebuah kapal besar pernah hancur berkeping-keping beberapa tahun lalu. Setelah menuruni jalan setapak yang licin, Sinak akhirnya menapakkan kaki di pasir hitam pantai itu. Suasana sangat mencekam. Suara ombak yang menghantam karang terdengar seperti rintihan panjang. Ia mulai mendirikan tendanya di bawah perlindungan ceruk tebing, merasakan seolah-olah ada ribuan pasang mata yang mengawasinya dari balik bayang-bayang bebatuan yang runcing. Saat sedang mengumpulkan kayu bakar, senter Sinak menyinari sesuatu yang tertimbun di antara pasir dan puing-puing kayu tua. Itu adalah sebuah lonceng kapal yang sudah berkarat dan ditutupi oleh teritip. Sinak mengusap permukaan logam yang kasar itu, teringat cerita penduduk tentang kapal yang karam karena kehilangan arah di tengah kabut tebal yang tak wajar. Tiba-tiba, suara dentang logam yang berat bergema di sepanjang pantai, padahal lonceng itu tidak digerakkan oleh siapapun. Jantung Sinak berdegup kencang saat kabut tebal mulai merayap masuk dari tengah laut, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Alih-alih berlari masuk ke dalam tenda, Sinak berdiri tegak, berusaha menajamkan pendengarannya di tengah kesunyian yang mencekam. Dari balik kabut, sesosok bayangan mulai memadat di dekat sisa-sisa haluan kapal yang menonjol dari air. Sosok itu adalah seorang pria yang tampak transparan dengan pakaian pelaut yang compang camping, memancarkan cahaya biru pucat yang dingin. Namanya adalah Segara. Ia berdiri diam memandang ke arah laut lepas dengan bahu yang gemetar, seolah masih memikul beban kegagalan malam nahas itu. Sinak melangkah maju perlahan hingga jaraknya hanya beberapa meter dari sosok itu. Segara menoleh, matanya yang redup menatap Sinak dengan rasa lelah yang amat sangat. "Apakah kau tersesat juga di sini?" bisik Sinak dengan nada suara yang lembut, berusaha menunjukkan bahwa ia bukan ancaman bagi arwah yang gelisah itu. Segara tidak berbicara, namun ia menunjuk ke arah sebuah celah sempit di dinding tebing, di mana sebuah kotak logam kecil tersangkut di antara himpitan batu. Roh itu tampak berusaha menggapainya, namun tangannya yang transparan selalu menembus benda padat tersebut. Ia ingin sesuatu yang berharga di dalamnya kembali ke tempat yang seharusnya, agar jiwanya bisa terlepas dari pantai yang sunyi ini. Sinak memanjat celah batu itu dan berhasil menarik kotak logam yang berat tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kompas tua dan sepucuk surat yang masih terbungkus plastik kedap air. Sinak mengeluarkan sebuah kerang mutiara yang indah dari sakunya dan meletakkannya di atas kotak itu sebagai tanda penghormatan. "Tugasmu sudah selesai, Segara. Kau sudah menuntun barang ini kembali," kata Sinak pelan. Saat kerang itu diletakkan, cahaya biru yang menyelimuti Segara berubah menjadi keemasan yang hangat. Kabut tebal yang tadi mencekam perlahan-lahan mulai memudar, menyingkapkan langit malam yang penuh dengan bintang. Segara memberikan hormat terakhir kepada Sinak dengan senyuman damai, sebelum akhirnya tubuhnya terurai menjadi cahaya kecil yang terbang tinggi ke angkasa. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cerah, menyinari pantai yang kini terasa tenang dan indah. Pantai karang terlarang itu tidak lagi terasa angker di mata Sinak. Tempat itu kini menjadi saksi sebuah perpisahan yang damai. Sinak mengemasi tendanya, membawa cerita tentang keberanian dan pengampunan kembali ke dunia luar, siap untuk petualangan berikutnya.